Hai Dik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 3 tema 8. Di subtema 4, Aku Suka Berkarya. Di pembelajaran satu kali ini kita akan belajar mengenai arah mata angin dan denah. Ini ada di halaman 161 sampai dengan 165. Yuk dukung terus channel Kak Rina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Buat yang udah subscribe, Kak Rina ucapkan terima kasih banyak ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu setelah membaca teks, adik-adik dapat menentukan arah mata angin dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks, adik-adik dapat menggunakan kata 8 arah mata angin dan pemanfaatannya dalam denah dengan tepat. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu guru serta orang tua di rumah. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Ini di subtema 4, Aku Suka Berkarya ya, di halaman 161. Anggota pramuka rajin bekerja dan suka berkarya. Nih lihat ya. Ada Siti dan teman-temannya pakai baju pramuka, jadi anak pramuka itu rajin bekerja dan suka berkarya, ya, membuat prakarya seperti ini. Mereka selalu berlatih dengan semangat. Mereka juga berlatih agar memiliki banyak keterampilan. Berkarya berarti melakukan kegiatan yang menghasilkan karya. Contoh hasil karya adalah menulis sastra, menggambar, dan menghias. Berkarya juga berarti melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain. Membuat denah termasuk berkarya. Ada berbagai macam denah. Ada denah sekolah dan denah kelas. Untuk membuat denah, kita juga harus mempelajari arah mata angin. Mari berlatih membuat karya keterampilan. Karya keterampilan membuat model sekolah sambil mempelajari arah mata angin. Nah, adik-adik ini di pembelajaran 1 ya. Udin dan teman-teman ya, ada Udin dan teman-temannya, Siti, kemudian dan Lani ya, sedang berlatih membaca denah. Udin dan teman-teman melakukan perjalanan membawa denah. Denah dilengkapi dengan tanda arah. Denah bermanfaat untuk membantu menemukan suatu lokasi yang dimaksud. Apakah kamu mengetahui arti denah dan arah mata angin? Bacalah informasi berikut untuk mengetahui maksud denah dan arah mata angin. Ya, judulnya arah mata angin dan denah. Denah adalah, nah ini ada pengertian denah ya adik-adik. Denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi suatu tempat. Denah berupa gambar yang menunjukkan bagian dari suatu tempat. Gambar berikut ini merupakan contoh denah. Nah, seperti ini ya, jadi ada lokasi nama jalan, ya belok-belok mananya, lalu ada di beberapa tempat ada nama suatu bangunan atau tempat. Contohnya di sini ada gereja. Di sini ada masjid. Ini ada perumahan. Ada taman, ada lapangan bola basket. Ya. Lapangan bola atau bola basket, lalu ada SD Nusantara dan ada pos ronda. Jadi ada keterangannya ya. Nah, keterangannya adalah SD Nusantara berada di antara pos ronda dan lapangan sepak bola. Ini ya. Dia berada di tengah-tengah antara pos ronda dan ini, ya, lapangan sepak bola. Nah, berseberangan dengan SD Nusantara ada beberapa rumah penduduk. Berseberangan itu yang seperti ini, ya. Ini saling berseberangan. Tempat beribadah juga dapat ditemui di sekitar SD Nusantara. Ya. Berikut ini adalah gambar arah mata angin. Nah, kalau tadi gambar denah, sekarang kita ke mata angin adik-adik. Nah, mata angin terdiri atas 8 arah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah ini biasanya arah mata angin ada seperti bintangnya seperti ini ya. Seperti lambang bintang. Lalu ada kodenya U, T, L, T dan lain sebagainya. Ini ada artinya atau ada kepanjangannya. Kepanjangannya adalah untuk U utara, TL timur laut, T timur, TG tenggara, S selatan, BD barat daya, B barat, BL barat laut. Seperti keterangan yang ada di sini. Ya. Jadi utara itu menyatakan
arah mata angin ya adik-adik ya. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa ditentukan sebetulnya arah mata angin dari kompas, atau kalau misalnya di denah seperti ini berarti utara tuh yang ada di depan sini ya. Matahari terbit dari sebelah timur. Saat kamu menghadap matahari terbit, berarti kamu sedang menghadap ke timur. Saat itu punggungmu menghadap ke arah barat. Tangan kananmu ke arah selatan dan kirimu ke arah utara. Nah, ini penjelasannya ya adik-adik ya. Jadi utara itu sudah ditentukan. Patokannya atau pegangannya adalah dari matahari terbit ya. Jadi kalau adik-adik pengen tahu, sekarang adik-adik madep kemana? Berarti adik-adik lihat matahari terbitnya dari mana. Misalnya pagi-pagi adik-adik lihat ya dari tempat rumah adik-adik dia terbitnya dari mana. Nah, berarti dari situ pegangannya adalah ketika adik-adik menghadap ke arah matahari, berarti itu adik-adik menghadap timur. Lalu punggung adik-adik itu namanya arah barat. Tangan kanan adik-adik itu selatan dan tangan kiri adik-adik adalah utara. Ya. Nah, sekarang perhatikan kembali gambar denah yang dibawa Udin dan teman-teman. Berikut adalah gambar denah kelas Udin. Ya, nah ini ada keterangannya. Yang pertama ada meja peserta didik. Ya, lalu yang kedua ada kursi peserta didik. Yang ketiga ada meja guru, keempat kursi guru, dan ini papan tulis. Nah, ini ada arah mata anginnya, ya. Jadi di sini kalau kita mau lihat contohnya adalah meja peserta didik, ya, berada di selatan papan tulis, ya, atau dia saling berseberangan seperti itu. Nah, lalu berikutnya tugas kita, jawablah pertanyaan berikut ini sesuai denah. Isilah titik-titik berikut dengan arah mata angin. Nah, ini ada gambar denah, ya, masih gambar yang tadi. Yang pertama, masjid berada di sebelah titik-titik. Nah, ini Karina ada penjelasan denah tadi sudah ada ya. Ini denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi atau letak dari suatu tempat. Denah bisa diartikan gambaran sederhana tentang suatu tempat. Biasanya denah dipakai oleh seseorang yang mencari suatu tempat adik-adik, ya, supaya mudah ditemukan. Nah, mata angin. Kalau mata angin merupakan panduan yang digunakan untuk menentukan arah. Umumnya digunakan dalam navigasi kompas dan peta, seperti tadi Karina infokan. Pusat mata angin terdapat 8 arah dengan urutan tadi ya. Nah, ini sumbernya dari Wikipedia. Sekarang kita jawab yang ini ya adik-adik. Karina sudah buatkan soalnya di sebelah kanan, jadi kita lihat gambar aja yang sini. Yang pertama masjid adik-adik. Nah, ini ya masjid ya. Ini lokasi masjid. Berarti masjid ada di sebelah titik-titik SD Nusantara. Ini masjid, ini SD Nusantara. Berarti dia ada di mana adik-adik? Kalau ini utara, ini barat, dan dia di tengah-tengah. Berarti yang ini ya. Barat, laut. Kita jawab di sini ya. Barat laut. Kemudian yang kedua, taman bermain, ya, ini taman bermain berada di sebelah titik-titik gereja. Nah, ini gereja. Kalau ini timur, ini barat, ini selatan, berarti dia berada di sini. Berarti dia di barat daya, ya, di barat daya. Oke, kita jawab lagi, barat daya. Kemudian nomor 3 SD Nusantara ini berada di sebelah titik-titik taman bermain. Ya, berarti dia sebelah mana adik-adik? Kalau ke kanan sini berarti yang ini, ya, timur. Berada di timur. Lalu kemudian yang keempat, gereja, yang ini gereja berada di sebelah pos. Nah, ini pos. Nah, gereja ini berarti ada di sininya. Ya, ada di sebelah sini, berarti yang ini, utara. Nah, ini tempatnya adanya di sini.
di sebelah utara pos ronda. Lalu rumah teman Udin tepat di seberang gereja. Tepat di seberang gereja, ya. Nih. Ya, seberang gereja berarti ini. Jalan apa yang dapat dipilih untuk menuju? Bentar ya adik-adik. Menuju sekolah, ya. Nah, dia di sini rumahnya, lalu dia mau ke sekolah. Sekolah itu ada di sini. Berarti dia bisa lewat sini ya. Set, sampai. Nah, dia lewat jalan Dahlia. Jadi jawabannya adalah Jalan Dahlia. Ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!